Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali bersama pembelajaran jarak jauh PPKN kelas 9. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penilaian harian yang ketiga kalinya. Kalian cukup pembahasan soal ABCD atau pilihan ganda. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Yang pertama, arti penting persatuan dan kesatuan dalam beragama masyarakat Indonesia adalah A. Tercipta keamanan dalam lingkungan masyarakat, terwujudnya kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang, terbentuknya aturan untuk mengatur hubungan masyarakat. D. Mempererat hubungan antar suku. Jawabannya adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang serasi, seimbang, dan selaras. Yang kedua, berikut ini adalah alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia, kecuali A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Peraturan Perundang-Undangan, D. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah persatuan peraturan perundang-undangan. Nomor 3, sikap yang harus dihindari dan terwujud untuk mewujudkan persatuan dan keragaman masyarakat Indonesia adalah A. Memandang rendah suku atau budaya lain, B. Tidak menganggap suku budayanya paling baik, C. Menerima keragaman suku bangsa sebagai keragaman kekayaan bangsa, D. Mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku. Jawabannya adalah memandang rendah suku atau budaya lain. Yang keempat, keragaman suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, kita jangan sampai mengabaikan suku budaya sendiri. Langkah yang tepat untuk dilakukan dalam melestarikan suku dan budaya bangsa adalah A. Menerima budaya asing sebagai budaya kita juga, B. Mengenalkan budaya ke anak cucu kita, buat program dan fasilitas yang relevan, yang cocok budaya Indonesia, C. Menyaring budaya asing yang masuk, D. Lebih sering menggunakan budaya asing seimbang budaya sendiri ketimbang budaya sendiri karena lebih menarik. Jawabannya adalah mengenai budaya ke anak cucu, mengenalkan budaya ke anak cucu dengan membuat program dan fasilitas yang relevan, yang cocok. Yang kelima, yaitu salah satu prinsip persatuan dan kesatuan adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang memaknai kita agar A. Mencintai tanah air, mempersiapkan sebagai warga negara untuk mencintai tanah air, B. Mengakui bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, agama, dan kebiasaan, C. Memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang D. Mempunyai cara pandang terhadap diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi
politik, ekonomi, sosial, dan budaya? Jawabannya adalah mengakui bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman suku, bangsa, agama, dan budaya, adat istiadat, kebiasaan. Nomor 6, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan ideologi, biologi, politis, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Disebut A. Ideologi bangsa, B. Nasionalisme, C. Wawasan Nusantara, D. Cita-cita pembangunan nasional. Jawabannya adalah wawasan Nusantara. Yang ketujuh, tujuan pembangunan nasional bangsa tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea A1, B2, C3, D4. Jawabannya tujuan pembangunan nasional yaitu di alinea ke-4. Nomor 8, berikut ini yang bukan tujuan pembangunan nasional yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ke-45 adalah A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, B. Memajukan kesejahteraan umum, C. Mencerdaskan kehidupan bangsa, D. Memelihara perdamaian negara kawasan Asia Tenggara. Jawabannya adalah yang bukan berarti memelihara perdamaian di negara kawasan Asia Tenggara. 9. Di bawah ini adalah faktor yang mempengaruhi persebaran suku bangsa di Indonesia, kecuali A. Faktor geografis, B. Perdagangan laut, perdagangan melalui laut, C. Kedatangan bangsa asing, D. Konflik antar masyarakat. Jawabannya adalah konflik antar masyarakat. 10. Peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang kita diikuti oleh keturunannya disebut A. Norma, B. Kebiasaan, D. Adat, C. Adat, D. Istiadat. Jawabannya adalah yang lazim dilakukan nenek moyang adalah adat. 11. Sistem kekerabatan yang menarik keturunan dari keturunan belah pihak dengan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama, disebut A. Patrilineal, B. Matrilineal, C. Parental, D. Bilateral. Jawabannya adalah kedudukan laki-laki adalah parental, bapak, parental, laki-laki itu bapak, parental. Nomor 12, sistem kekerabatan matrilineal itu mama, matrilineal biasanya dijumpai pada daerah A. Jawa, B. Minangkabau, C. Madura, D. Bali. Jawabannya adalah matrilineal, mama itu Minangkabau. Jawabannya Minangkabau. 13. Bila ada suatu anggota masyarakat yang menikah, yang menyelenggarakan pesta pernikahan dan menanggung seluruh biaya adalah pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Contohnya biasanya menganut sistem kekerabatan apa? A. Patrilineal, B. Matrilineal, C. Parental, D. Bilateral.
yaitu jawabannya adalah patrilineal. 14. Di bawah ini adalah dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia, kecuali A. terciptanya integritas sosial, B. sebagai sarana memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan, C. memperkaya khasanah budaya bangsa, D. sikap primordialisme dalam masyarakat. Jawabannya adalah kecuali, berarti sikap primordialisme dalam masyarakat. 15. Paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan lain disebut paham apa? A. Etnosentrisme, B. primordialisme, C. fanatisme, D. klauvinisme. Yang jawabannya yang benar adalah fanatisme. 16. Munculnya paham etnosentrisme harus dihindari sebagai dampak dari keberagaman masyarakat Indonesia. Paham etnosentrisme adalah A. pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatunya di lingkungan pertama kita tinggal. B. pandangan yang menganggap suku, bangsa, atau kelompok sendiri lebih unggul dibandingkan suku yang lainnya. C. paham yang menganggap keyakinan lain itu salah. D. paham yang menggambarkan rasa cinta dan kesetiaan yang berlebihan terhadap tanah air. Jadi jawabannya adalah yang benar, pandangan yang menganggap suku, bangsa, atau kelompok sendiri lebih unggul dibandingkan suku lainnya. 17. Konflik G30 SPKI 30 September yang pernah terjadi di Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu merupakan contoh konflik A. politik, B. ideologi, C. antar suku, D. rasis. Jawabannya adalah ideologi. Pancasila dirubah menjadi komunis, itu namanya ideologi. 18. Contoh bentuk konflik politik yang sering terjadi di masyarakat adalah A. konflik pemberontakan G30 SPKI, B. konflik antar suku, C. konflik akibat perbedaan ras, D. konflik karena menolak kebijakan pemerintah. Kalau saat ini adalah yang benar, jawabannya adalah konflik karena menolak kebijaksanaan pemerintah. 19. Pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan yang berbeda digolongkan dalam jenis konflik A. antar golongan, B. antar ras, C. antar agama, D. antar suku. Jawabannya adalah antar agama. 20. Konflik dalam masyarakat tidak serta-merta terjadi secara tiba-tiba, namun melalui proses ditandai oleh beberapa gejala masyarakat. Salah satu gejala yang menunjukkan adalah konflik sosial dalam masyarakat adalah A. persamaan pandangan antar kelompok, B. sanksi yang tegas dalam masyarakat, C. adanya proses persaingan tidak sehat, D. norma yang masih dipegang teguh masyarakat. Jawabannya adalah adanya proses persaingan tidak
sehat. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita selalu belajar, semangat untuk belajar di masa datang demi mensukseskan program pemerintah, yaitu untuk menghilangi kebodohan. Semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.